Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki. Saya bertempat tinggal di Desa Garantung, Kecamatan Maliko, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 Angkatan LPTK IAIN Palangkaraya tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2542673091. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring dengan materi makna iman kepada hari akhir pada SDN Garantung 1 kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum belajar, Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu Adis Najah, Adit Noviansa, Afnan Naufal Purnama, Tito Nasrullah, Tristan. Kemudian kita sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita dalam belajar mendapat ilmu yang barokah, mendapat pemahaman, diberikan kemudahan dan belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tristan bisa memimpin doa. Silakan. Bagi. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Mulai.
mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelumnya, mari kita berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah hatiku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Udah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, jadi kita kembali tentang pelajaran yang telah lalu, yang telah kita pelajari, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 258, yaitu tentang la ikraha fiddin, yaitu tidak ada paksaan terhadap agama. Jadi tidak boleh kita memaksakan agama kepada orang lain. Apalagi kita hidup di negara Indonesia ya, yang kita beragam agama, beragam suku, bahasa dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksakan, terutama untuk agama seseorang ya. Kemudian kita sekarang akan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu, ada yang bisa menjawab tentang hari akhir, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Tristan, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Iya, tepuk tangan buat Tristan dulu. Ya. Jadi tentang hari akhir, kita sebagai umat Islam, tentunya kita di dalam agama Islam ada namanya rukun iman ya. Kita percaya, kita wajib yakin ya. Rukun iman dan termasuk rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir, kita wajib percaya bahwa nanti setelah orang meninggal, setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan selanjutnya ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak
bisa memahami makna daripada hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian nanti kita akan mengadakan kelompok kecil ya, nanti kelompok kecil untuk membahas tentang yang berkaitan dengan hari akhir ya. Kemudian perlu diingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara ya. Tidak selamanya, pasti kita akan kembali, asalnya kita tidak ada. Kemudian kita dilahirkan, kita ada di dunia, nantinya kita pasti akan kembali lagi ke alam setelah di dunia, yaitu ke alam akhirat ya. Ke alam akhirat, karena awalnya kita tidak ada, nanti kembali lagi kita ke alam yang asal ya. Kemudian hari akhir ini ada beberapa macam, yaitu ada namanya hari akhir yang kecil ya, atau sughra. Kemudian ada juga yang namanya hari akhir yaitu kubro ya, hari kiamat besar. Ada hari kiamat kecil, kemudian juga ada hari kiamat besar ya. Dan ini sebelumnya kita menyaksikan sama-sama ya video yang akan Pak Guru tayangkan, bisa dicermati terlebih dahulu ya, tentang hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Dan dalil dari hari akhir ini terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5.
Jadi tadi tentang makna dan beriman kepada hari akhir ya. Untuk dalilnya berkaitan dengan hari akhir, kita bisa sama-sama membacakan sebagai pengingat bahwa memang hari akhir itu ada dan yakin, dan ada dasarnya atau sumber dari adanya hari akhir atau hari kiamat ya, yaitu kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Sekarang bisa dibuka untuk surahnya, kita sama-sama membaca ayat Al-Qari'ah ya. Yuk sama-sama kita membaca Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Ayo sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ya. Jadi hari kiamat, pada hari itu manusia seperti laron. Tahu laron? Ya. Seperti laron yang berterbangan. Ini manusia seperti laron yang berterbangan. Ya. Ini manusia. Ya. Kemudian gunung-gunung ya seperti kapas yang dihamburkan. Itu gunung-gunung ya. Pada hari kiamat nanti gunung-gunung seperti kapas yang berhambur. Jadi pada hari kiamat nanti alangkah dahsyatnya hari kiamat, karena dijelaskan dalam dalilnya, dalam sumbernya ya. Dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu petunjuk buat manusia. Al-Qur'an sebagai sumber buat manusia, karena itu firman Allah ya. Dijelaskan manusia tadi seperti laron. Laron bisa kesana kemari berterbangan, apalagi tertiup angin ya. Gunung-gunung seperti kapas yang bisa terbang ke sana kemari, itu gunung. Kemudian juga dijelaskan nanti planet-planet berterbangan, bertabrakan ya, planet. Jadi yang ada di dunia ini semuanya porak-poranda ya, saling berteburan, saling berterbangan, saling porak-poranda, saling bertabrakan, dan nanti akan hancur. Itulah kedahsyatan hari akhir, hari kiamat. Makanya kita diwajibkan untuk yakin dengan adanya hari kiamat. Kenapa? Supaya kita bisa menjaga diri. Kita bisa berhati-hati dalam kehidupan kita di dunia. Karena kita kembalinya nanti ke alam akhirat, yang segala sesuatu ada jawabannya. Segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita belajar supaya kita bisa beramal baik. Amal sebagai ladang untuk bekal kita hidup ke alam selanjutnya. Jadi di dunia hanya sementara. Oleh karena itu manfaatkan kembali amal kehidupan kita untuk beramal yang baik. Kemudian
kita juga melihat hari akhir itu ada yang namanya hari akhir, hari kiamat sughra atau yang kecil, ya. Hari kiamat sughra yang kecil, misalnya seperti orang tadi jelaskan orang meninggal, ada bencana, misalnya bencana gunung meletus, ada tsunami, banjir, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk tanda dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian ada kiamat yang besar. Kiamat besar, misalnya seperti nanti ditiupnya sangkakala atau trompet oleh malaikat yang bertugas untuk meniup, yaitu malaikat Israfil. Ya, Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala atau trompet yang menandakan bahwa itu akan terjadinya kiamat besar. Kemudian ada juga nanti munculnya Imam Mahdi, ya. Kemudian ada juga nanti akan keluarnya matahari dari sebelah barat. Kalau yang sekarang biasanya matahari keluar dari sebelah timur. Kebiasaan sehari-hari kita, matahari keluar dari sebelah timur. Nanti pada saatnya, pada waktunya akan keluar, ya, matahari keluar bersinar dari sebelah barat. Dan ini menunjukkan akan adanya tanda-tanda daripada kiamat besar, ya, atau kiamat sughra. Kemudian ada juga nanti tanda-tandanya kiamat besar akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi kita berjaga-jaga, ya. Kita waspada. Memang untuk keluarnya tanda-tanda ini kiamat besar wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita hanya yakin, percaya, meyakini akan adanya hari kiamat. Kiamat besar maupun kiamat kecil, ya. Paham? Dan selanjutnya kita akan belajar, ya, membagi kelompok kecil. Nanti akan ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Sebelumnya akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Sekarang bisa dibagi kelompoknya, bisa saling berhadapan-hadapan. Kursinya bisa dibalik, saling berhadapan. Silakan. Sudah semua, ya? Jadi 4 kelompok. Jadi untuk kelompok kecil ini, Pak Guru, ini ada soal yang nanti didiskusikan, dikerjakan sama-sama, ya, berkelompok, saling mencari jawabannya, ya. Di sini tentang tanda-tanda hari kiamat baik sughra maupun kubra. Jadi Pak Guru bagikan tugasnya. Kemudian yang kelompok 3, ya, jangan lupa namanya ditulis. Ini yang kelompok 4, ya. Jadi tugasnya bisa dikerjakan tentang tanda-tanda, bisa diskusi, sama-sama ngerjakan. Silakan. Didiskusikan sama temannya. Sudah semua, ya.
Kalau sudah semua seperti tadi Pak Guru sampaikan, tadi kelompok berapa yang selesai pertama tadi? Kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Lihat sana, lihat sana. Kelompok yang lain bisa perhatikan di depan, ya. Iya. Ya, dibaca. Tanda-tanda hari kiamat juga antara lain 1. Banjir, 2. Gempa bumi, 3. Kematian, 4. Gunung meletus, 5. Kebakaran. Tanda-tanda hari kiamat juga antara lain 1. Munculnya Dajjal, 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, 3. Terbitnya matahari dari sebelah barat, 4. Munculnya binatang melata di bumi, 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah, bisa duduk. Sekarang kelompok 1. Ya, maju. Kelompok 1. Tanda-tanda hari kiamat juga antara lain 1. Banjir, 2. Gempa bumi, 3. Kematian, 4. Tsunami, 5. Gunung meletus. Tanda-tanda hari kiamat juga antara lain 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat, 2. Munculnya Dajjal, 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, 4. Turunnya Imam Mahdi, 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, duduk sekarang. Ya. Jadi untuk tanda-tanda dari kiamat sudah paham semua ya. Ada yang namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Yang tadi tanda-tandanya diantaranya apa? Banjir, ya. Banjir, ada gempa bumi, ya. Itu termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra, atau meninggal, orang meninggal sama ya. Kemudian ada juga tadi tanda-tanda dari kiamat kubro atau kiamat besar. Tadi diantaranya tadi munculnya Dajjal, kemudian ya terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu termasuk daripada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar ya. Nah, setelah paham ya tentang tanda-tanda, kemudian ini Pak Guru ada suruh ngerjakan lagi, yaitu membuat poster. Kalau tadi sudah paham ya, sudah paham tanda-tandanya kiamat besar maupun kecil. Sekarang ada tugas masih tetap kelompok, yaitu membuat poster ya. Poster tentang berkenaan dengan hari kiamat ya. Hari kiamat terserah, yang penting masih berkenaan tentang dengan hari kiamat kecil maupun besar, atau yang berkaitan dengan hari kiamat ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 ya. Yang sudah bisa maju bisa ditempel ini. Ada. Orang 2 sama temannya bisa nempel kerjaannya ya. Hasil kerjaannya. Kelompok 1. Ya di sebelah sini aja. Ya. Sudah semua ya. Jadi untuk kelompok ya 1, 2, 3, 4 sudah semua ya, membuat poster. Dan ini Pak Guru bacakan ya. Untuk kelompok 1 posternya yaitu tanda-tanda hari besar ya. Hari besar maksudnya tanda-tanda untuk kiamat besar ya. Tanda-tanda besar kiamat besar, yaitu yang pertama matahari terbit dari barat ya.
Kemudian yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa. Dan yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Bagus ya. Beri aplaus tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi dari poster-poster ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita hidup di dunia ini harus mempertimbangkan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu tentunya dengan banyak melakukan amal kegiatan baik, amal soleh sebagai bekal untuk bawa kita ke alam selanjutnya atau alam akhirat ya. Jadi sudah memahami tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir ya, dan termasuk tanda-tandanya hari kiamat, baik kiamat kecil, kiamat sughra maupun kiamat kubro ya. Dan selanjutnya Pak Guru ingin mengadakan asesmen atau penilaian ya tentang pelajaran kita pada hari ini tentang hari akhir dan tanda-tandanya. Ini Pak Guru membagikan soal ya, nanti bisa dikerjakan. Soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda dikerjakan sendiri-sendiri ya, tentang materi yang kita pelajari pada pelajaran kali ini ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah semua? Yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Sudah semua ngerjakan ya? Ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai mengerjakan, dan Pak Guru ambil kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini, pagi ini, bahwa beriman kepada hari akhir kita wajib ya meyakini bahwa hari akhir memang ada, memang kita harus yakin, karena termasuk rukun iman yang kelima. Kita wajib meyakini tentang adanya hari akhir. Oleh karena itu, dengan adanya hari akhir, kita diharapkan untuk senantiasa mengintrospeksi diri ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita waspada dan kita perbanyak amal baik, amal soleh ya, karena nanti ada hari akhir yang kita bawa sebagai bekal untuk kehidupan kita di alam selanjutnya ya. Dan Bapak harapkan anak-anak bisa belajar lagi di rumah, dipelajari kembali tentang makna dan tanda-tanda hari akhir, baik hari akhir sughra maupun kubro ya. Dan untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna, yang berkah buat kehidupan kita sehari-hari ya. Bismillah.
haqqi Amin. Doa selesai. Beri hormat kepada Pak Guru. Ya, selamat siang. Saya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.